Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Pembina dan anggota Yayasan Al-Ma'ata, Rektor dan jajaran pimpinan Universitas Al-Ma'ata, para dosen dan mahasiswa Universitas Al-Ma'ata, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara puncak peringatan hari lahir ke-6 Universitas Al-Ma'ata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Al-Ma'ata sekaligus menyambut baik atas undangannya untuk memberikan sambutan Hari lahir ke-6 Universitas Al-Ma'ata yang mengangkat tema membangun optimisme menghadapi tatanan hidup baru menuju Indonesia emas. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Indonesia sebagai bangsa yang besar mampu membuktikan dapat tetap bertahan dan kokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan termasuk di masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun memberikan tantangan dan sekaligus peluang dalam semua dimensi kehidupan, khususnya di dunia pendidikan, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, menuntut perguruan tinggi untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat terus melaksanakan perkuliahan, mengembangkan kreativitas, riset, dan inovasi. Perubahan, disrupsi, dan tantangan era pandemi COVID-19 ini merupakan momentum untuk menorehkan prestasi dan karya terbaik sebagai salah satu bentuk ahsanu amala yang dapat diwujudkan untuk menjadi bagian dari khaira ummah, masyarakat terbaik, termasuk bagi dunia akademik seperti Universitas Al-Ma'ata. Hadirin yang berbahagia, program prioritas pemerintah saat ini adalah membangun SDM unggul, yaitu sumber daya manusia yang kreatif dan adaptif, serta mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan. Oleh karena itu diperlukan iklim pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan generasi yang unggul dan profesional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, riset dan inovasi atau RIN. Berjiwa wirausaha. Bagi Universitas Al-Ma'ata, kriteria tadi harus ditambah dengan SDM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah serta mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hadirin yang berbahagia, di era industri 4.0, 4.0 saat ini, SDM Indonesia harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, dan inovatif. Namun tidak kalah penting juga harus mampu untuk bersikap tasamuh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mampu bertoleransi, berempati, dan bersosialisasi dengan kedamaian dalam pergaulan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majmuk, yang memiliki berbagai macam budaya, agama, suku, dan ras. Para mahasiswa Universitas Al-Ma'ata yang merupakan generasi milenial sejak dini harus dididik kreatif dan inovatif, serta akrab dengan teknologi informasi dan teknologi digital. Selain itu, suasana kampus pun harus kondusif bagi lahirnya pemikiran, konsep, dan temuan, serta cara-cara baru yang memberikan nilai tambah, manfaat, serta maslahat lebih besar dari apa yang tersedia saat ini. Untuk itu saya mendorong Universitas Al-Ma'ata untuk terus mengembangkan riset serta meningkatkan
kerjasama dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI, lembaga riset serta perguruan tinggi lainnya. Para hadirin yang saya cintai, ide berinovasi biasanya datang dari tantangan atau kesulitan yang dihadapi dan dilahirkan oleh para milenial yang kreatif dan melek teknologi. Sebagai contoh adalah salah satu startup terbesar di Indonesia, Ruang Guru, sebuah perusahaan platform pembelajaran online berbasis kurikulum pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMA. Perusahaan ini didirikan tahun 2014 oleh dua orang anak bangsa generasi milenial yang awalnya melihat adanya kesulitan orang tua, siswa, dan mereka yang putus sekolah dalam mencari guru privat. Pada tahun 2015 dilaporkan jumlah siswa atau pengguna bimbel online ini mencapai 6 juta orang, naik menjadi 13 juta orang pada tahun 2017, kemudian mencapai 17 juta pada 2019. Atas capaian tersebut, Ruang Guru meraih tidak saja peringkat nilai atau valuasi perusahaannya, tapi juga sebagai berbagai penghargaan internasional. Belum lama ini, Ruang Guru juga berhasil masuk dalam kelompok 50 perusahaan paling inovatif di dunia, peringkat 25 untuk seluruh kategori, dan peringkat 2 dalam kategori pendidikan oleh entitas pemeringkatan Fast Company. Selain riset dan inovasi, perekonomian di negara-negara maju juga didukung oleh banyaknya wirausahawan dengan perbandingan jumlah wirausahawan 10% atau lebih dibanding populasi penduduknya. Berdasarkan Entrepreneurship Global Index 2018, jumlah wirausahawan Indonesia baru 3,1% dari total populasi penduduk atau sekitar 8,06 juta jiwa. Sedangkan negara tetangga seperti Malaysia jumlah wirausahawan mencapai 6%, Thailand sebesar 5% dan Singapura 7%. Dari contoh Ruang Guru yang saya sampaikan tadi dan perusahaan berbasis teknologi digital dan inovasi seperti Bukalapak, Tokopedia, Gojek, atau Apple yang beberapa kali saya kutip dalam berbagai kesempatan, kita mendapat pelajaran penting bahwa inovasi, penguasaan teknologi digital, dan jiwa wirausaha akan melipat gandakan produktivitas dan daya saing. Perusahaan teknologi Apple yang berkedudukan di California, Amerika Serikat, merupakan perusahaan pertama yang berhasil mencapai valuasi $2 triliun pada bulan Agustus 2020 yang lalu, yang aset terbesarnya adalah inovasi. Dengan valuasi $2 triliun Amerika Serikat, nilai perusahaan Apple melampaui nilai besaran produk domestik bruto atau PDB beberapa negara seperti Kanada, Brazil, Korea Selatan, Spanyol, dan Australia. Dengan kata lain, nilai ekonomi Apple lebih besar dari PDB negara-negara tersebut. Sebagai perbandingan, perusahaan minyak dan gas Saudi Arabia Aramco yang berbasis sumber daya alam juga pernah memiliki valuasi $2 triliun AS pada akhir tahun 2019. Tapi yang membedakan adalah Apple mencapai valuasi tersebut dengan memanfaatkan inovasi sebagai sumber daya terbesar, sementara Aramco mendapatkan valuasi dari cadangan minyak yang dikelolanya. Dengan harga minyak yang mengalami penurunan, nilai Aramco juga menurun drastis. Sementara Apple justru bertumbuh pesat sekalipun dunia mengalami krisis parah sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Kesimpulannya,
Masa depan dan kemajuan kita tidak boleh lagi bertumpu pada SDA, sumber daya alam, tapi pada SDM yang menguasai iptek dan rin. Al-Quran sendiri memberikan perintah kepada kita semua untuk memakmurkan bumi, imaratul ard, seperti dalam surat Hud ayat 61 yang berbunyi huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha, yang artinya dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Untuk memakmurkan bumi diperlukan berbagai kunci yang harus dikuasai oleh manusia. Salah satu kunci itu atau malah yang terpenting adalah iptek dan rin. Oleh karena itu penguasaan iptek dan rin merupakan satu keniscayaan. Untuk menguasai iptek dan rin diperlukan upaya-upaya oleh manusia melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan penegasan dari Rasulullah SAW yang menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang artinya kamu lebih paham tentang urusan duniamu. Dan sesuai juga dengan ayat yang pertama turun, yaitu Iqra bismi rabbik, yang artinya bacalah atas nama Tuhanmu. Yang harus dibaca tidak hanya huruf-huruf Al-Quran, al-huruful Qur'aniyah semata, tetapi juga huruf-huruf Allah yang tertulis dalam alam raya atau dalam kehidupan. Al-huruful ilahiyah al-maktubah ala safahatil mawjudat. Makna Iqra juga tidak hanya membaca secara harfiah, karena kalau harfiah namanya utlu atau tilawah, tapi juga melakukan penelitian dan riset atau an-nadhru wa tatallu'. Dengan demikian iptek dan rin merupakan perintah agama, amrun diniyun syar'iyun ta'miriyun lil ard. Di kalangan warga NU dikenal paradigma yang berbunyi al-muhafazah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya menjaga yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Hal ini mengandung pengertian supaya kita tidak hanya terpaku pada hal-hal yang lama, yang baik, nilai, pemikiran, dan karya yang masih baik, tapi juga harus melakukan transformasi ke arah yang lebih baik. Dan untuk melengkapi paradigma tersebut, saya juga tambahkan dengan satu paradigma lagi yang baru, yaitu al-islah ila ma huwal aslah, thumma al-aslah fal aslah, yang artinya melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik secara terus-menerus dan berkelanjutan, continuous improvement. Pada intinya, paradigma ini mengajak kita semua untuk selalu melakukan inovasi di samping transformasi. Saya ingin berpesan kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia pada umumnya dan khususnya mahasiswa Alma-Ata untuk tekun mengembangkan diri, menguasai teknologi terkini dan menumbuhkan jiwa wirausaha dengan terus aktif belajar, berinovasi, kreatif, dan tidak hanya mengejar sertifikasi atau ijazah. Hadirin yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya juga ingin mengingatkan bahwa ancaman COVID-19 sampai saat ini belum berakhir. Mari kita bersama-sama tetap berhati-hati dan waspada, serta bahu-membahu berjuang memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan vaksinasi, disiplin protokol kesehatan, 3M utamanya kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Harapan kita adalah dapat mengendalikan tingkat penyebaran virus COVID-19 sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan cepat menuju era Indonesia emas. Saya juga berharap
agar Universitas Alma-Ata terus mengembangkan diri agar menjadi kampus unggulan, mampu menjadi pionir pembaharuan dan pembangunan, serta mampu melahirkan intelektual yang berpikir universal tanpa sekat-sekat oleh eksklusivisme yang sempit. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya saya ucapkan selamat memperingati hari lahir ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.